Oke, bisa dimulai Bapak-Bapak Ibu semua. Untuk mempersingkat waktu, saja ya untuk pada hari ini seperti biasa ada morning meeting HSSE yang untuk bulan Agustus ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu terkait dengan conference space, yang kedua line of fire, terus CSMS. Untuk isunya kita bahas tentang monkeypox, dan yang terakhir review komitmen HSSE. Untuk conference space di sini kita akan sosialisasi prosedur. Sebelumnya definisi conference space sendiri adalah ruang tertutup atau sebagian tertutup yang bertekanan atmosferik dan tidak digunakan sebagai ruang kerja, serta suatu saat mungkin memiliki atmosfer yang mengandung tingkat pencemaran berbahaya, memiliki kekurangan atau kelebihan oksigen, dan menyebabkan penghisapan dan memiliki cara terbatas untuk masuk dan keluar. Definisi lain adalah area yang memiliki keterbatasan dalam jalur masuk maupun keluar, tidak dirancang untuk tempat tinggal, dan juga mengandung satu atau lebih bahaya. Sedangkan yang definisi terakhir adalah ruangan yang cukup luas, memiliki konfigurasi sedemikian rupa, sehingga dan melakukan pekerjaan di dalamnya, akses keluar masuknya terbatas, serta dirancang sebagai tempat kerja yang terus-menerus. Nah, dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan 3 ciri conference space atau ruang terbatas. Yang pertama itu konstruksi ruangannya hanya mencukupi seseorang memasuki dan melakukan pekerjaan di dalamnya. Ini bisa seseorang atau lebih. Terus aksesnya terbatas, di mana aksesnya itu hanya memiliki satu akses keluar masuk, terus tidak dirancang untuk ruang kerja dan pekerjaan yang terus-menerus, di mana bukan merupakan suatu ruang kerja tetap karena memiliki resiko yang tinggi di dalamnya. Nah, berdasarkan jadi secara garis besar ruang terbatas itu terbagi atas dua, yang tertutup dan separuh tertutup. Nah, kalau yang tertutup itu dinding-dinding penutup ruang terbatas tidak dapat dibuka permanen. Nah, terus ruang terbuka di bagian atasnya itu kedalamannya 1,5 meter seperti lubang lalu orang. Jadi aliran udaranya pun juga lebih minim seperti ini. Nah, kalau separuh tertutup itu dinding-dinding ruang terbatasnya dapat dibuka, terus memberi opsi keluar masuk serta ada opsi untuk penerangan juga. Selanjutnya terkait dengan bahaya confined space, ada kekurangan oksigen atau kelebihan oksigen. Konsentrasi oksigen di udara itu kalau untuk ruangan confined space itu 19,5 sampai dengan 23,5. Kebakaran atau ledakan diakibatkan gas dan cairan mudah terbakar, keracunan, iritasi atau luka akibat kontak langsung dengan bahan kimia, ledakan akibat partikel yang mudah terbakar, energi mekanis, bahaya listrik, permukaannya licin, terus ergonomis, kebisingan, tersandung, terpleset, dan terjatuh. Biasanya ini ketika aksesnya berupa tangga ekstrim, tertutupnya jalur masuk atau keluar, masuknya bahan berbahaya dari luar ruang terbatas, atau jatuhnya benda dari atas. Nah, di BKI sendiri, prosedur untuk confined space itu ada di dalam prosedur 37. Di sini dijelaskan tujuannya memberikan panduan kepada surveyor, inspektor, operator untuk bekerja di ketinggian dan memasuki confined space. Prosedur ini mencakup hal yang harus dipenuhi sebelum bekerja di ketinggian. Terus ada definisinya di sini. Confined space adalah sebuah ruangan yang punya 3 karakteristik: luas yang terbatas, keterbatasan pintu untuk masuk keluar, tidak didesain untuk pekerjaan yang terus-menerus. Referensinya bisa dilihat PU 170, PP 50 2012, Permenaker nomor 7 tahun 64,
Permenaker Trans nomor 9 tahun 2016. Terus Permenaker RI nomor 51 tahun 99. Dan selanjutnya informasi ketentuan umumnya di sini PKI menetapkan langkah yang layak untuk keselamatan kesehatan operator, menyadari adanya bahaya keselamatan, menjamin risiko bahaya yang dikurangi seminimal mungkin. Superior inspektor operator memasuki confined space yang harus diperhatikan lampu penerangan dengan tegangan listrik yang aman, artinya adalah explosion proof, peralatan listrik dekat dengan grounding, selang oksi, asitalan dan kabel listrik cukup, peralatan komunikasi dua arah, peralatan dan bantuan keselamatan, safety sign dan tanda pembatas. Tanggung jawabnya, perusahaan menyediakan breathing apparatus atau SCBA yang layak atau perlindungan pernapasan, peralatan keselamatan kerja untuk menjamin keselamatan pekerja ketika memasuki confined space. Terus perusahaan memberikan pelatihan breathing apparatus atau alat pelindung pernapasan keselamatan kerja lainnya kepada pekerja yang bekerja di area confined space. Koordinator HSE bertanggung jawab memberikan izin masuk confined space, menjamin risiko bahaya dikurangi seminimal mungkin. Koordinator HSE menunjuk petugas yang mewakili untuk membuat JSA dan IBPR. Safety officer melakukan konsultasi dengan pekerja yang akan melakukan kerja di area confined space. Saat memasuki confined space, siapkan surat izin kerja. Memasuki confined space, penilaian risiko dan instruksi yang dilakukan perusahaan APD dan auditor yang sebelum digunakan. Terus pastikan sertifikat kalibrasinya, lakukan purging, flushing, dan pemilihan residu bahan kimia yang didalam confined space, hilangkan semua energi yang tersimpan, ventilasi, pengujian udara di dalamnya, mengecek bahwa bahaya sudah dikontrol, terus surat izin dilengkapi dan ditandatangani oleh personel yang berwenang. Nah, biasanya saat untuk pekerjaan confined space itu ada beberapa personel. Yang pertama itu entrant atau petugas utama, itu pekerjaan telah diberi wewenang oleh pengurus untuk memasuki dan melakukan pekerjaan di dalam ruang. Terus petugas media atau attendant, pekerja yang berjaga di luar, bertugas mengawasi petugas utama, melakukan petugas media sesuai dengan program pengawasan ruang terbatas. Terus ada ahli K3, entry supervisor. Orang yang bertanggung jawab menentukan apakah terdapat kondisi yang masih diperbolehkan untuk melakukan kegiatan dalam ruang terbatas tersebut sesuai rencana kerja yang dibuat, mengesahkan memasuki proses untuk melakukan kegiatan seperti yang sudah diatur. Terus yang terakhir adalah penyelamatan atau rescue personel. 1 atau 2 orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan tindakan pertolongan pertama seperti teknik menilai korban, respon, mengalat anatomi, sampai tindakan resusitasi jantung paru atau RGP, mobilisasi korban, dan penanganan keracunan. Nah, biasanya peralatan yang digunakan saat bekerja di confined space itu ada beberapa. Cuman yang paling sangat dibutuhkan itu ada tripod, blower set, full body harness. Full body harness-nya pun juga khusus di mana terdapat ring di bahu-bahunya gunanya untuk meletakkan hook dari tripodnya itu. Terus selanjutnya ada gas detektor. Gas detektor yang digunakan ada 2, ada yang portable, ada yang personal monitoring. Portable ini digunakan saat oleh pengawas atau petugas media untuk mengecek kadar oksigen dan gas-gas lainnya selama pekerjaan berlangsung, biasanya setiap menit. Nah, gas yang di bawah ini disebut personal monitoring gas detector. Ini biasanya dipakai oleh petugas yang masuk atau petugas utama. Terus selanjutnya ada HT atau alat komunikasi 2 arah. Nah, selanjutnya langkah-langkah bekerja di ruang terbatas adalah pendataan ruang terbatas, pembuatan analisa bahaya. Terus siapkan tim yang berkompeten, lakukan pengendalian udara. Ini pengendalian udara di sini jika di ruang terbatas aslinya digunakan
tempat gas berbahaya seperti amonia, nitrogen, LPG, dan gas berbahaya lainnya, maka harus dipurging, yaitu mengeluarkan gas dalam ruang terbatas tersebut. Kandungan oksigennya harus selalu diukur sama pekerjaan. Terus tentukan rencana evakuasi dan waktu kerjanya. Setelah sudah oke semua, pembuatan izin kerja dan pengawasan pekerjaan. Nah, pembuatan izin kerja ini nantinya akan melampirkan semua dokumen-dokumen terkait ini, mulai dari data-data terkait ruang terbatasnya gimana, siapa personel yang berwenang, terus bagaimana rencana purging, flushing, dan lainnya. Terus selanjutnya ada lesson learned, yaitu trend on code. Mungkin ini sudah di-share waktu beberapa lalu oleh Pak Dodi di grup. Ya, kita ini kejadian truk tertimpa kontainer yang sedang dikemudikan di Pelabuhan Tanjung Perak. Di sini peti kemas berukuran diambil dari Kompas. Peti kemas berukuran 20 feet terjatuh saat diangkat oleh mobil kren di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Peti kemas itu menjatuhkan kontainer dan menyebabkan seorang sopir truk meninggal dunia. Nah, kita masuk ke time sequence-nya. Yang pertama, operator restrictor hendak memasang peti kemas di sebuah truk kontainer. Di saat bersamaan, sopir truk kontainer tersebut memarkirkan truknya dekat restrictor. Posisi truk yang belum sempurna atau tepat, jadi driver dimintakan menentukan posisi. Terus operator restrictor saat mulai membutuhkan posisi mobil itu, operatornya mulai mengambil kontainer dari tumpukan dan mengarahkan ke mobil truk. Kontainer jatuh sebelum tepat ditempatkan ke truk, di mana driver truk masih berada dalam kabin. Nah, dari kejadian tersebut yang bisa kita ambil adalah terkait dengan line of fire. Apa sih line of fire? Yaitu jalur benda yang bergerak ketika bersinggungan dengan pekerja dan dapat menyebabkan cedera atau kematian. Di industri, istilah line of fire mengacu pada pekerja yang menempatkan diri mereka dalam bahaya dengan berdiri atau berada pada waktu yang salah, kemudian terjadi kontak dengan suatu bentuk energi yang melebihi batas ambang tahan tubuh. Contohnya, terbentur atau terjepit di antara benda yang berada di bawah objek yang bergerak ataupun sumber energi. Ketabrak mesin atau kendaraan, terbentur, tertimpa bagian peralatan yang jatuh, terbentur, terhantam ketika terlepas dengan tidak terduga. Nah, konsep line of fire itu adalah resiko dari pekerjaan di mana pada posisi dan waktu tertentu dengan tingkat risiko pekerjaan potensi menyebabkan fatality. Jumlah kondisi line of fire dalam satu pekerjaan bisa sedikit, bisa banyak, tergantung pekerjaan yang dilakukan, juga alat-alatnya yang digunakan. Nah, yang case yang tadi itu merupakan lifting atau pengangkatan. Nah, dalam pengangkatan itu juga ada line of fire-nya. Nah, ada 3 hal di sini terkait dengan pengangkatan, line of fire dan pengangkatan. Yang pertama itu berada di bawah beban yang diangkat. Dalam setiap pengangkatan sangat dihindari manusia, personil, ataupun siapapun berada di bawah beban ataupun alat angkat itu sendiri yang dapat mengakibatkan kejatuhan beban atas kegagalan operasi pengangkatan, meskipun alat angkat atau alat bantu angkatnya dinyatakan dalam kondisi layak. Terus yang kedua, berada di lintasan jalur swing atau alat angkat. Jadi ketika alat angkat itu bergerak. Itu apa, Cip? Itu apa? Ketika alat angkat itu bergerak, yang harus diperhatikan adalah pergerakannya atau swing ketika dia area gerakannya itu yang harus diperhatikan. Personel dapat tertabrak, terbentur, terjepit beban ataupun komponen alat angkat apabila berada di jalur lintasan swing. Yang terakhir, berada di jalur alat bantu angkat dengan tegangan atau tension. Di sini dapat terkena peralatan yang melebihi tension berlebih dan tidak terkontrol.
Nah, maka recommendation dan konklusinya yang pertama itu menentukan area line of fire sebelum bekerja. Jadi dilihat juga nih saat pekerjaan sebelum mulai itu dilihat bagaimana nanti pergerakan alatnya, perkiraannya gimana. Nah, jika terdapat pekerjaan lain di area tersebut, pastikan simultan operation atau ini istilahnya itu form yang digunakan ketika pekerjaan antara satu dengan yang lainnya bersinggungan dan lifting plan yang diajukan telah disepakati. Terus yang ketiga, pasang barikade untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk area khususnya di area line of fire. Terus lakukan technical meeting sebelum bekerja serta toolbox meeting. Selanjutnya, melakukan pekerjaan satu persatu khususnya saat lifting. Di atas tadi kan case-nya operatoris trackernya mengangkat bersamaan dengan driver memindahkan posisi mobil. Seharusnya mungkin drivernya sampai posisinya aman, mobilnya benar, driver keluar dari mobil, baru operatoris tracker bekerja. Terakhir adalah pengecekan alat dan lifting watcher saat bekerja. Selanjutnya yang terakhir ada CSMS atau Contractor Safety Management System. CSMS itu apa sih? Jadi CSMS adalah kontraktor Safety Management System, kontraktor yang telah menerapkan sistem manajemen K3 sesuai dengan standar. Jadi SMK 3 ini harus diterapkan kontraktor, supplier, atau perusahaan dalam sistem komprehensifnya. Nah, pengelolaannya ini dimulai sejak perencanaan sampai pelaksanaan dengan menghubungkan sistem manajemen K3 perusahaan dengan sistem manajemen kontraktor. Nah, ini merupakan bahan pertimbangan awal perusahaan sebagai main kontraktor untuk menilai kontraktor yang akan diterimanya. Dalam CSMS itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu risk assessment. Ini memberikan kontrak yang akan memberikan kontrak akan menilai dan menakar risiko pekerjaan. Terus yang selanjutnya prekualifikasi itu meneliti kualifikasi kontraktor dalam terkait K3. Terus selection ini memilih kontraktor yang terbaik di antara mereka yang mengikuti tender. Terus habis itu job activity ini dilakukan untuk membuka komunikasi awal antara petugas lapangan, kontraktor dengan petugas lapangan, terutama di industri minyak dan gas. Terus ada lagi work in progress. Nah, work in progress ini merupakan inversi keselamatan kerja atau program keselamatan kerja seperti safety meeting, safety infection, promotion, communication, emergency drill, exercise, dan incident investigation. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah sering melakukannya ya. Jadi work in progress ini biasanya ada dua opsi. Satu dinilai saat di lapangan berlangsung, atau yang kedua kita diminta mengumpulkan evidensinya. Tapi saat ini yang sering terjadi adalah penilaian di lapangan langsung. Selanjutnya adalah final evaluation, yang itu merupakan hasil akhir penilaian dari mulai selection di sini sampai berapa kali work in progress. Nah, sebenarnya mau dibahas di sini adalah terkait dengan dokumen CSMS. Jadi ada beberapa mungkin proyek kita yang menggunakan pihak ketiga. Nah, makanya kita butuh bantuan mungkin dari teman-teman project manager, bapak-bapak project manager dan project koordinator semua untuk meminta data-data terkait CSMS kepada pihak-pihak
rekanan ini. Kenapa sih urgensinya? Karena di sini membantu mempersiapkan dan mengikuti peraturan sistem manajemen yang diambil perusahaan. Terus untuk laporan dokumen CSMS kami juga ke klien. Terus juga merupakan closing atas temuan dari audit yang dilakukan klien serta pemenuhan komitmen HSSE perusahaan. Nah, dari sini bisa dilihat harapannya itu adalah nantinya mungkin yang pertama itu kita akan menulis daftar perusahaan pihak ketiga yang saat ini sudah digunakan. Ini ada beberapa daftar perusahaan yang sering digunakan dan sudah kita list. Mungkin nantinya akan kita minta kepada teman-teman dan selanjutnya meminta bantuan pada project manager dan project coordinator untuk secara remit pada pihak vendor untuk menyiapkan CSMS BKI sebagaimana nanti akan disampaikan. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan monkeypox atau cacar monyet. Ini merupakan penyakit zoonosis. Kasus pertama di Indonesia baru kemarin awal Agustus 2022. Sebenarnya penyakit ini dapat dicegah melalui PHBS. Nah, virus cacar monyet masuk dalam genus Octopox virus. Nah, dalam famili Poxviridae. Nah, ini termasuk dengan variola, virus variola, salah satu penyebab cacar, dan virus Vaccinia yang digunakan dalam vaksin cacar serta virus cacar sapi. Kenapa disebut monkeypox? Karena penyakit ini awalnya merupakan penyakit yang ada di monyet. Jadi inang utamanya itu adalah monyet. Nah, penyakit ini bukan zoonosis, artinya ditularkan dari hewan ke manusia melalui manusia. Namun dalam perkembangannya berubah bisa menular antar manusia ke manusia melalui kontak langsung dengan lumping atau luka di kulitnya, cairan tubuh, droplet saat bersin atau batuk dan menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Gejalanya apa sih? Gejalanya pertama itu sakit kepala, demam di atas 38,5, limfadenopati, yaitu pembesaran kelenjar getah bening, nyeri otot atau mialgia, sakit punggung, astenia, terus mulai muncul lesi seperti cacar. Biasanya dalam 1-3 hari setelah muncul demam, penderita akan mengalami ruam. Mulainya rata-rata berdasarkan yang sudah terjadi, ruam yang pertama muncul itu pertama di wajah, baru menyebar ke bagian tubuh. Nah, penyakit ini berlangsung selama 2-4 minggu. Masa inkubasinya dari 6 hingga 13 hari. Tetapi rata-rata hanya yang sudah terjadi 5 hari. Penanganannya bagaimana? Sampai saat ini pengobatannya spesifik belum berkembang. Untuk saat ini penanganannya kalau saat terkena monkeypox ini itu mengisolasi dan mengisolasi dirinya sendiri serta menjaga kesehatan mentalnya. Terus harus menghindari menggaruk kulit, terus merawat ruam dengan membersihkan tangan, sesudah menyentuh lesi menjaga kulit tetap kering dan terbuka. Terus ruamnya ini juga jaga kebersihannya dengan air steril atau antiseptik. Nah, pencegahannya itu bisa dengan tindakan yang menjadi reservoir atau pembawanya. Terus kontak dengan bahan apapun pada hewan atau orang yang sakit, pisahkan pasien jika mereka kemungkinan berisiko terinfeksi. Selalu lakukan cuci tangan baik dari luar ataupun setelah kontak dengan hewan, menggunakan APD saat merawat pasien yang terinfeksi monkeypox. Yang terakhir, memasak daging dengan matang dan benar. Yang terakhir, ini terkait dengan HSSE review, yaitu komitmen HSSE. Mungkin di sini teman-teman masih pada ingat ada 4 komitmen. Jadi yang pertama itu no smoking, area larangan kebijakan di kawasan larangan merokok. Nah,
satu implementasi dari ini adalah penyediaan khusus area merokok di kantor, seperti di lantai 8 itu ada ruangan khusus merokok. Selanjutnya ada kebijakan larangan penggunaan narkoba dan minuman keras. Di sini bisa dilihat dapat yang dapat akan dikeluarkan dari perusahaan. Nah, implementasi dari ini adalah kita melakukan pemeriksaan narkoba atau screening narkoba saat MCU. Mungkin kalau di pusat itu random check, kalau di SBU ini karena kita kebutuhan proyek jadi melalui MCU. Selanjutnya ada kebijakan keselamatan dan pelindungan lingkungan. Di sini bagaimana pemerintah memastikan efektivitas sistem lingkungan baku yang kompatibel, penerapan yang efektif, dan lain sebagainya. Terus kebijakan ini memungkinkan wewenang menghentikan pekerjaan atau stop working authority. Nah, stop working authority ini biasanya masing-masing teman-teman punya hak untuk dapat menolak pekerjaan jika dirasa tidak aman. Sampai di Oke, mungkin sekian dari HSSE. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, mungkin Pak Busro bisa dilanjut ke agenda selanjutnya. Baik, Bu Ayu, terima kasih. Tadi ada 3 materi ya, Bu Ayu ya? Iya, Pak. Oh iya, Gimana? ada sedikit kuis nih buat penyemangat. Oh gitu. Sebentar, Boleh, saya boleh. share link di chat ya. Iya. Kalau di bubble lagi ya. Iya. Orang tahu. Cukup. Sebanyak kok. Gimana Bu Ayu? Udah di-share kah? Bu Ayu? Jadi ada kuis nggak Bu Ayu? Jadi Pak, Oke. Mau di show atau hanya ini, hanya pengisian? boleh. Ngisi aja kok pakai Gform. Oh gitu. Nanti ada ini, ada skor atau gimana? Seperti apa Bu ininya, kuisnya? Skornya diumumin bulan depan. Oh, berarti ini ada kuis, nanti ada skor diumumin. Minimalnya berapa Bu? Minimalnya Nah, atau seperti biar jelas tuh. oke. Sudah di-share di link, silakan diisi.
Udah apa Bu? Ayo. Oke, kita lanjut aja ya. Itu linknya sudah di-share. Nanti untuk pengumumannya minggu depan katanya tadi Bu Ayu ya. Baik, dari Aisyah nanti Bu Nadia bisa ini untuk yang selanjutnya. Terima kasih. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Untuk sharing prosedur hari ini, sharing prosedur ProC 08 tentang pemeriksaan teknis kren. Untuk prosedur pemeriksaan teknis kren, isi tempat tanggal 22 bulan Februari 2002. Tujuannya untuk memberikan petunjuk bagi inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap kren. Ruang lingkupnya meliputi persyaratan dan pemeriksaan teknis kren, meliputi penelaahan dokumen pemeriksaan dan pengujian di lokasi pengoperasian. Tanggung jawab inspektur memeriksa, menyiapkan laporan dan sertifikat inspeksi dan tanda tangan. Kemudian untuk kabit dan wakil cabang utama, verifikasi laporan dan sertifikat inspeksi. Untuk pada unit atau cabang, tanda tangan sertifikat. Kemudian kualifikasi personelnya itu inspektor pesawat angkat. Jenis peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut dan tidak terbatas pada kaliper, defleximeter atau laser distance, water pass, stopwatch, measuring tape atau meteran, shift gauge, kemudian wire rod tester, load cell, yoke AC dan DC, kemudian ada yoke AC, yoke permanen, water bag. Kemudian alat pelindung diri yang diperlukan pada inspeksi adalah sebagai berikut dan tidak terbatas pada backpack atau coverall, safety helmet dengan chain strap, safety shoes, safety glasses, body harness jika diperlukan, safety gloves jika diperlukan, masker jika diperlukan, dan earplug jika diperlukan. Peraturan dan standarnya, Peraturan Menteri ESDM nomor 32 tahun 2021 tentang inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, kemudian Peraturan SDM nomor 33 tahun 2021 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kaidah teknis panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkut dan angkut. Kemudian kode dan standarnya beberapa diantaranya adalah SME B301, 302, 303, sampai 3023, kemudian SME B3025. Kemudian ada API spek 2C, API RP2D, API RP8B, API spek 9A, API RP9B, AWS D1.1, CMAA Specification 70, dan CMAA Specification 74. Kemudian lingkup kerja pemeriksaan teknis kren. Pada kegiatan inspeksi kren, pemeriksaan struktur mengacu pada edisi standar yang digunakan saat dibangun dan inspeksi bagian luspar atau perlengkapan yang bisa dibongkar pasang mengacu pada standar edisi terakhir. Dan untuk review dokumen, melakukan review dan verifikasi terhadap data dan dokumen.
Di antaranya sistem manajemen mutu, desain drawing dan technical data, manufacturer dokumen, manual book dan load table, hasil inspeksi dan sertifikat sebelumnya, dan template dan riwayat pemeliharaan. Kemudian pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan visual kondisi peralatan crane terhadap terjadinya deformasi band dan korosi dan wire putus. Kemudian melakukan dimensional check dan verifikasi terhadap panjang boom, diameter tali kawat baja, kait atau hook, dan puli atau sheath. Kemudian untuk pengujian fungsi, melakukan pengujian fungsi semua peralatan, sistem, dan alat bantu pengaman crane. Dan untuk pengujian tidak merusak atau non-destructive test atau NDT, melakukan metode pengujian yang sesuai terhadap daerah kritis crane. Metode yang dilakukan adalah DPT atau Die Penetrant Test, dan MPT atau Magnetic Particle Test, UT atau Ultrasonic Test, dan WRST atau Wire Rope Spy Test. Kemudian pengujian beban atau load test dilakukan mengacu ke kode dan standar sesuai dengan tabel beban atau load table atau chart asli dari manufacturer. Kemudian laporan ketidaksesuaian atau non-conformity report, laporan dibuat jika selama pelaksanaan pemeriksaan teknis ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di kode dan standar. Temuan ketidaksesuaian harus dilaksanakan dan harus dipenuhi dengan corrective action dan close out yang sesuai. Kemudian untuk laporan hasil inspeksi, setelah semua pelaksanaan review dokumen dan pemeriksaan teknis di lapangan selesai, akan dibuat laporan hasil inspeksi yang terdiri dari sertifikat hasil inspeksi, executive summary, daftar periksa inspeksi, NCR, laporan NDT, berita acara load test, dan data dan dokumen. Dan untuk dokumen terkaitnya, petunjuk kerja inspeksi crane mobil atau WIC 31, petunjuk kerja inspeksi crane overhead atau WIC 32, petunjuk kerja inspeksi crane pedestal WIC 33, petunjuk kerja inspeksi swam crane atau WIC 34, petunjuk kerja inspeksi crane terapung atau WIC 35. Ini untuk daftar periksa inspeksi crane mobil NK 047, daftar periksa inspeksi crane overhead NK 048, daftar periksa inspeksi crane pedestal NK 049, daftar periksa inspeksi swam crane atau NK 050, dan daftar periksa inspeksi crane terapung NK 051. Demikian sharing prosedur hari ini. Kembalikan ke Pak Bisro. Mbak Nadia udah selesai kan? Oke. Teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan dulu kan? Gimana? Ya udah Kak,
kalau memang hari ini nggak ada yang tanya, bangun waktunya sudah asar ternyata ya. Pak Bambang mau nutup dulu hari ini, Pak Bambang. Bisa ditutup kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Busro, Mbak Nadia, sama Mbak Wahyu atas sharing HSE dan prosedurnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman. Mbak Nadia, apa prosedurnya itu teman-teman udah mempunyai semua ya? Atau nanti kalau memang belum bisa di-share ke sini atau ke itu. Jadi Iya, nanti bisa di-share, Pak. Kalau ada yang belum. iya, terima kasih. Nanti di-share, jadi yang belum sempat mengikuti atau ini kalau ada perubahan prosedur atau petunjuk kerja bisa update, petunjuk kerja yang update bisa melihat ke petunjuk kerja yang terupdate gitu. Baik, terima kasih. Karena waktunya juga sudah kebetulan nggak ada yang tanya, nggak ada yang menanggapi, dan nggak ada yang menambahi. Ini kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, Bapak Ibu kehadirannya. Terima kasih Pak Busro. Jangan lupa absen ya, jangan. Yang belum absen ini kayaknya masih sedikit soalnya absennya. Tolong di-share lagi absennya, Mbak. Oke, saya share ya linknya ya. Oh, udah ada yang share. Oke, minta tolong ya, absen dulu ya. Terima kasih Mas Bos, izin live. Ya, sama Mbak Efri.